Belum lama kita kehilangan artis penyanyi Nike Ardilla yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada 19 Maret 1995. Menyusul kini penggemar musik pop dan slow rock ditinggalkan penyanyi pujaan mereka, Poppy Mercury, yang dipanggil sang pencipta di minggu terakhir bulan Agustus 1995. Penyakit yang diderita oleh Poppy setahun belakangan ini telah mengantarkan Poppy pergi untuk selamanya. Meski masih terlalu pagi seperti judul album pertamanya, namun sosok, karya dan prestasinya di industri musik Indonesia masih tetap dikenang hingga saat ini. Inilah kisah mengenai awal mula kemunculan penyakit Poppy Mercury yang datang secara misterius, yang membuat Poppy maupun anggota keluarganya merasa bingung. Dan berikut ulasannya. Segmen pertama, Poppy Mercury mempunyai penyakit yang misterius. Masih terngiang ucapannya pada malam itu, 2 Agustus 1995, sekitar jam 9 malam. Di keramaian, Poppy Mercury mengenakan jaket kulit berwarna hitam, baju bermotif kembang hitam, dan juga mengenakan topi hitam. Suatu dandanan yang kurang seronok untuk sebuah show yang dipersiapkan semeriah itu. Entah kenapa mata Poppy menatap ke kejauhan. Sepertinya ia menatap sebuah awal dari perjalanan panjang yang entah di mana ujungnya. Itulah maut. Kematian memang seperangkat kabar duka yang tak seorang pun bisa tersenyum mendengarnya. Poppy tak sekedar menyanyikan kabar itu, tapi ia menerima sebuah bentangan bahwa ia harus mundur dari pentas dunia dan pentas kehidupan. Di pentas mana berjuta-juta manusia memainkan nasib, nasib Poppy ditentukan sebegitu beratnya dengan menerima secara ikhlas penyakit yang diberikan Tuhan terhadap dirinya. Ketika ia tengah merasakan masa kejayaan hidupnya, itulah takdir. Begitulah Poppy, walau dengan sakit yang menderita di tubuhnya, namun ia masih tetap tegar sebagai sosok seorang artis yang selalu menyelimutinya dengan sakit yang ia sebut sebagai penyakit yang misterius. Berkali-kali ia berucap tentang kelelahannya dan rasa capek yang selalu mengiringi langkah Poppy setiap saat. Ia merasa sangat menderita dengan penyakit yang ia alami saat ini. Kata dokter, saya punya penyakit yang misterius seperti komplikasi MAH, bronkitis, dan radang tenggorokan. Ini banyak disebabkan dengan kesibukan saya show dan rekaman. Jadi ya, sepertinya ada tanda-tanda yang sulit untuk saya ungkapkan, kata Poppy dengan nada suara yang pelan, tanpa letupan pada 2 Agustus 1995 lalu. Poppy terkadang seperti orang pesimis dalam menghadapi penyakit yang ia derita. Segmen kedua, penyakit Poppy Mercury berawal dari mana? Sulit memang untuk dianalisa oleh siapapun bahwa penyakit Poppy berawal dari jatuhnya suatu benda di atas atap rumahnya pada hari Jumat sekitar pukul 12 malam, menyebabkan suhu tubuh pengagum Bung Karno ini naik mendadak. Tiba-tiba pula saya melihat kulit tangan saya begitu kusut dan mengerikan. Begitu ujar Poppy di bulan Oktober 1994 lalu. Anehnya, penyakit tersebut hanya terjadi pada hari Kamis dan Jumat, hari lainnya tidak, jelas Poppy.
Tentu saja penyakit yang diderita oleh Poppy membuat seluruh anggota keluarganya menjadi bingung. Apalagi setiap dokter yang dihubungi punya identifikasi yang berlainan soal penyakit Poppy. Sementara tubuh Poppy semakin hari semakin kusut saja. Pada saat tertentu wajahnya nampak tua dan mukanya cekung. Pokoknya sangat mengerikan. Poppy sendiri ketika itu tak ingat persis apa yang terjadi. Ia hanya tahu kala itu dirinya terserang penyakit. Yang mengetahui peristiwa itu ayah dan kakak saya yang perempuan, Dewi. Setahu saya, badan saya lemah sekali. Bahkan sampai saya berdiri pun menggunakan kursi roda. Papar Poppy yang berjuang melawan penyakit aneh tersebut. Karena penyakitnya tak kunjung sembuh, akhirnya beberapa paranormal dihubungi. Ada yang bilang ada yang ikut Poppy ketika ia usai melakukan syuting di pantai Pelabuhan Ratu. Di situ katanya ada yang merasa terganggu, lantas ikut bersama Poppy. Ya percaya tak percaya sih, tetapi penyakit saya kenyataannya memang aneh. Tetapi mungkin saja karena saya terlalu lelah saja, tutur Poppy. Belakangan penyakit tersebut makin merongrong kehidupan Poppy. Ia sempat beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Komplikasinya itu membuat Poppy benar-benar merasa tersiksa. Bayangkan, rematik yang sudah kronis ditunjang oleh saluran pernafasan yang kian memburuk, menjadikan Poppy kerap hilang ingatan. Orang tua dan saudaranya yang sempat menyaksikan Poppy terbaring sakit hanya bisa mampu berdoa untuk kesembuhannya. Bila suatu hal terjadi atas diri Poppy, jalur terakhir cuma ketulusan saja yang dimiliki oleh keluarga untuk melepas kepergian sang bintang lady rocker itu. Ternyata kehendak Tuhan lain. Peristiwa Oktober 1994 itu masih memberikan kesempatan untuk Poppy menikmati kehidupannya. Meski saat itu ia masih dalam pengawasan dokter yang sangat ketat. Berangsur-angsur kesehatan Poppy membaik. Berangsur-angsur pula kesadaran hakiki menyentuh hatinya untuk lebih banyak lagi mengingatkan diri kepadanya. Saya sadar penyakit itu telah menegur saya untuk saya berbuat lebih dekat lagi cara saya merekatkan diri kepada Allah. Dengan kejadian ini, saya harus mengambil hikmahnya agar saya tak ngoyo lagi untuk menerima job nyanyi di luar daerah. Jelas Poppy. Dalam sakitnya itu, Poppy pun mengaku punya pikiran buruk terhadapnya. Ia sudah sempat membayangkan orang tua dan keluarga, teman, sahabat, dan penggemarnya menangisi kepergiannya. Ya, itulah penyakit maupun maut. Siapa yang dapat menolak bila tiba waktunya? Begitu ungkap Poppy. Namun saya tetap menyebut namanya karena saya masih ingin hidup, masih ingin berbakti, masih ingin berbuat banyak untuk sesuatu. Lanjut Poppy masih dalam sakitnya yang tersisa. Akan tetapi takdir menetapkan lain. Kontrak Poppy dengan sang pencipta tak lama di atas pentas dunia, hanya dari tahun 1972 hingga 1995. Mungkin album Biarkan Ku Pergi bentuk lain dari yang lain yang tak sengaja diciptakan oleh penciptanya untuk Poppy. Agaknya itu merupakan penebusan dosa Poppy terhadap penggemarnya yang cukup lama ditinggalkan. Sebab setelah itu, setelah ia mengusung album berikutnya, album Satukanlah Hati Kami, Poppy memang benar-benar disatukan dengan penggemarnya dalam bentuk satu kesatuan kenangan yang manis, yang tak mudah untuk dilupakan. Setelah itu, ia pergi untuk selamanya pada 28 Agustus 1995.
Namun, situs karyanya masih terus dan tetap dikenang. Di etalase toko, masih banyak didapati jejak perjuangan Poppy Mercury dalam peta dunia musik Indonesia. Selamat jalan sang idola, nama dan karyamu akan tetap kami kenang selamanya. Al-Fatihah untuk almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.